Mengejutkan, kemarin Rabu 20 November 2024, usai jalani sidang perceraiannya dengan Baim Wong dengan agenda pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Paula Verhoeven tampak terseduh-seduh keluar dari ruang sidang. Air mata Paula yang semula hanya terlihat di pulpuk matanya tiba-tiba jatuh berderai, apalagi saat awak media menanyakan soal kondisi anak-anaknya. Sesaat sebelum keduanya keluar dari ruang sidang, terdengar suara menggelegar dari ruang sidang. Diduga kedua belah pihak terlibat perdebatan sengit. Yang mengejutkan, terungkap jika Baim Wong membawa 43 bukti dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven dengan orang ketiga, belum termasuk para saksi yang jumlahnya 12 orang. Bahkan kabarnya termasuk sosok pria yang diduga menjadi perusak rumah tangga mereka. Di tengah harapan Baim yang ingin segera bertemu dengan sosok pria tersebut, benarkah pihak Paula menolak rencana jika sosok pria tersebut dihadirkan di persidangan cerai? Bukti-bukti apa saja yang dihadirkan oleh Baim Wong di muka pengadilan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Paula Verhoeven menangis terseduh-seduh setelah keluar dari ruang sidang usai mengikuti persidangan yang juga dihadiri oleh Baim Wong dengan agenda pembuktian yang kemarin 20 November 2024 digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Air mata Paula yang semula terlihat di pelupuk matanya kemudian jatuh berderai ketika awak media menanyakan soal kondisi anak-anaknya pada saat ini. Kondisi itu pun membuat Paula menutupi matanya dengan kacamata berwarna gelap. Namun, ekspresi berbeda ditunjukkan oleh Baim Wong yang keluar dari ruang sidang dengan ekspresi terlihat lega dan sesekali tersenyum. Terungkap bahwa kabarnya proses persidangan pun berlangsung sengit, di mana kedua belah pihak terlibat perdebatan sengit, hingga pihak keamanan harus turun tangan untuk membuat suasana kembali menjadi kondusif. Benarkah jika hal tersebut hanya dinamika persidangan atau ada urgensi terkait hak kedua pihak yang diabaikan? Kalau tadi ketemunya kapan Kak? Kak Paula mungkin nangis, kenapa sih Kak Paula? Tadi kamu kenapa Kak? Pembicaraan apa? Iya, yang bikin nangis apa Kak? Dengan anak-anak Kak? Benar berubah. Seperti apa Kak Paula? Tadi Kak Baim kasih pembuktian soal apa Kak? Tadi di dalam ada pertanyaan gimana Paula? Soal apa Kak Paula? Mungkin pembuktiannya soal apa sih? Hadirin dan di ruang sidang, silakan masuk ke ruang sidang saja. Dinyatakan bahwa sidang akan dimulai kembali. Sedikit aja Kak. Sedikit kok statementnya. Apa yang bikin Kak? Apa yang bikin nangis? Terus kasih jalan dulu yang kuat Kak. Apa yang permisi. Mungkin hari ini sidangnya gimana Kak Paula? Apakah yang bikin anak? Apakah Yang bikin, iya. Mungkin yang bikin Kak Paula nangis apa Kak Paula?
Awas lubang itu. Awas mas, jatuh mas. Hati-hati, awas. Kak Paula mungkin nangis alasannya kenapa Kak Paula? Anak-anak kan Paula. Enggak nangis. Jangan kanan. Ayo, jangan di jalan terus. Awas, itu apa? Ke kiri, Paula, ke kiri. Kiri dikit. Awas. Kak, tadi gimana persidangannya Kak Paula? Sedikit dong Kak Paula. Mas Alfon. Apa yang bikin nangis? Kak Paula apa yang bikin nangis? Kak Paula sedikit dong. Tadi di dalam. Iya Kak Paula Apa perdebatan apa yang Kak bikin Paula nangis? ya? Faktor apa yang bikin nangis Kak Paula? Bagian waktunya banyak waktu Permisi. sama Kak Baim sendiri udah cuek sendiri seperti apa? Udah memanggil nama Pakai app ini gue sih, pakai gambar gue kan dia ntar gue kirim bagus. Kak Paula kemarin juga netizen banyak yang bilang kalau anak-anak seperti nggak terurus seperti apa Iya. Kak, tanggapannya Kak? Kak banyak netizen bilang anak-anak kayak nggak terurus seperti apa Kak, tanggapannya Kak? Seperti apa Kak? Kak, untuk narkoba juga Jangan menggamas. saya narkoba nggak ada yang dipegang, nggak usah disentuh bang. Orang nggak ada yang megang, nggak usah disentuh. Sabar. Kak Paula gimana Kak Paula? Sedikit Kak Paula. Apakah ini udah menjadi titik? Kak Paula apa yang bikin Kak nangis? Paula apa yang bikin Kak Paula nangis Kak Paula tadi di dalam ruang sidang? Sedikit aja Kak Paula, sedikit. Sedikit Kak Paula. Satu statement aja. Awas mas. Ke depan juga akan menyiapkan persiapan Kak. Kak Paula terkait yang diberikan mobil sama ini gimana Kak Paula? Mundurin mas, maaf mas ya, mundur dikit ya. Maaf ya, nggak ada niat. Jalan. Maaf ya mas. Maka apakah hari ini Mas tetap titik terakhir? Mobil mana? Itu. Kiri. Aduh mas. Kak Paula berarti udah pasrah buat bisa ya Kak Paula ya? Kak Paula puas ya dengan hasilnya hari ini? Paula lebih lega Kak Paula? Dari Mas Baim sendiri bilang lega kalau dari Kak Paula hari ini udah merasa sakit banget? Gimana Kak Paula? Dengan lingkungannya Dia yang maaf ya, Kak Paula. Maaf ya. Maaf ya. Kak Paula mungkin apa yang bikin Kenapa Mas? Kenapa? Kedengeran tadi ada suara ribut-ribut itu kenapa? Wah, banyak banget. Awas ya, hati-hati. Sidang biasa lah, nggak ada yang sidang itu suasananya santai. Tapi kalau terjadi perdebatan itu karena di dalam proses menyelesaikan masalah. Jadi terkait dengan bukti-bukti yang Baim buka di dalam rekaman. Karena ada kan semua rekaman, dalam rekaman itu semuanya kita putar di dalam persidangan. Dan semuanya itu dibenarkan oleh termohon. Benar, ini adalah dari HP saya, benar, dan seterusnya lah. Kalau perdebatan itu biasa, tapi bukan perdebatan, tapi perdebatan bagaimana yang terbaik untuk anak-anak. Ya mungkin teman-teman perempuan paham lah soal itu ya. Ya kalau soal itu kan lebih kepada bagaimana dia itu mengupayakan yang terbaik bagi anak-anak. Ya kalau semisalnya seorang ibu kan sebenarnya lebih mengedepankan bagaimana keluarganya itu baik-baik ya, kan gitu kan, terutama kepada anak-anak. Yang mengejutkan dari perkara perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven, munculnya kabar bahwa Baim akan menghadirkan pria yang diduga sebagai orang ketiga dalam rumah tangga mereka sebagai salah satu saksi dari belasan saksi di persidangan cerainya dengan Paula Verhoeven. Hal ini pun dilakukan untuk menguatkan dalil dugaan perselingkuhan yang dituduhkan oleh Baim terhadap Paula yang belum lama ini sempat disangkal oleh Paula lewat video yang dipostingnya di sosial media. Baim tampaknya tidak sabar untuk bertemu dengan pria yang diduga telah menjadi perusak rumah tangganya selama setahun belakangan ini. Lantas apa alasan Baim ingin bertemu dengan pria tersebut?
Dan benarkah Baim tidak sabar ingin menyampaikan banyak hal kepada pria tersebut saat nanti ia bertemu? Ah, itu mah orang-orang lebihin aja. Iya. Temannya itu dekat. Dari dulu semuanya juga dekat. Dugaan orang gitu. Saya malah nungguin dia katanya mau jadi Oh saksi. berarti nggak datang mas yang diduga orang ketiga tersebut. Saya nungguin banget. Ya kalau ketemu sama orang ketiga tersebut mau nyampein apa sih Bang Baim? Aduh, banyak banget. Salah satunya mungkin yang bisa Ada unek-unek yang mau dia dijelaskan, Bang sampaikan Baim. gitu Pegang pas akunya. nanti kalau mau ketemu gitu. Doain aja dia dateng lah. Nanti kita ini. Jalan. Kenapa doain yang terbaik buat semuanya? Nggak ada. Dari Kapolres sendiri berarti menyangkal. Oh, dari awal kan saya menyangkal. Gitu. Dari awal kan kami menyangkal. Ini udah agak wanita. Itu nanti lah ya, pada saat kita persidangan ya. Bang, untuk membantah perselingkuhan sendiri, bener nggak sih Bang pihak ketiga bakal dihadirkan sebagai saksi nantinya Bang? Itu tinggal tunggu nanti aja ya. Ya pada intinya kita menolak dalil itu. Terkait bukti dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven dengan orang ketiga, rupanya Baim Wong tidak asal tuduh. Terungkap melalui pengakuan Baim Wong dan kuasa hukumnya Fahmi Bahmid kemarin bahwa pihaknya telah menyerahkan 43 bukti dugaan perselingkuhan yang diduga dilakukan Paula Verhoeven dengan orang ketiga, berupa video, bukti percakapan Paula dengan orang ketiga, dan nantinya masih bertambah lagi. Belum lagi para saksi dari pihak Baim Wong yang jumlahnya ada 12 orang yang kabarnya termasuk sosok orang ketiga tersebut. Konon, belasan saksi tersebut punya kesaksian yang berbeda, namun tetap menjurus pada satu hal, yaitu menguatkan permohonan cerai Baim Wong. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Paula terkait bukti-bukti yang dimiliki oleh Baim Wong? Ada 40-an. 42 bukti itu apakah termasuk dugaan perselingkuhannya Paula? Nanti tanya aja ya sama pengadilan. Sidang alhamdulillah berjalan lancar, buktinya ada 43 dan ada beberapa yang harus kita tambahin. Insya Allah dalam minggu depan, 2 minggu lagi kita juga akan mengajukan tambahan bukti dan juga kita akan mengajukan bukti ahli. Tapi buktinya terkait dengan buktinya adalah bukti tertulis, juga bukti-bukti rekaman video. Seperti apa itu pemateri dari proses pembuktian. Jadi saya nggak boleh sampaikan. Yang jelas nanti ada saksi mungkin lebih dari 12 orang, ada juga ahli 3, kita juga akan siapkan semuanya. Jadi ini adalah proses yang harus kita sampaikan dan insya Allah Baim selalu akan ikut hadir dalam persidangan ini. Karena saksi mempunyai cerita masing-masing. Artinya dari kedua belas saksi itu mempunyai cerita yang berbeda atau gimana sih? Mempunyai cerita masing-masing. Jadi kalau cerita berbeda itu beda dengan cerita masing-masing. Berarti nyambung cerita versi masing-masing gitu ya Bang? Beda lagi. Mempunyai cerita masing-masing berarti dia tahu ada suatu peristiwa-peristiwa. Itu merupakan satu rangkaian. Itu siapa aja Bang 12 orang itu? Nggak boleh. Jadi tadi itu sebenarnya lebih kepada si pemohon talak ya, itu memberikan bukti-bukti, dinamakan sebagai pengantar bukti gitu ya. Nah bukti-bukti itu kebanyakan itu adalah bukti elektronik. Gitu. Nah di situ kami menanyakan gitu kan tentang proses mendapatkan bukti-bukti itu. Nah jadi tadi itu agendanya. Ya biasa aja. Ya jadi begini, Mbak lagi wawancara saya, kan gitu kan. Pertanyaannya adalah, apakah Mbak itu mewawancara saya terkait dengan sesuatu hal yang negatif atau positif? Orang nggak tahu kan, kan gitu kan. Orang cuma tanya atau orang yang melihat di sana bahwa Mbak lagi wawancara saya, kan gitu kan. Tapi bagaimana substansinya itu belum tahu. Itu yang akan dikontestasikan pada saat persidangan selanjutnya. Ya, saya bukan bilang Baimnya, tapi saya bilangnya, benar kan? Saya nggak bilang Baim kan? Saya cuma bilang, enggak juga. Saya cuma bilang, saya cuma mempertanyakan dari mana bukti ini. Nah dari situ nanti hakim akan menilai gitu kan, apakah perolehan dari bukti tersebut itu didapatkan secara sah, gitu kan? Dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan macam-macam. Ya itu tadi yang kita diskusikan gitu kan, bahwa intinya di situ ya tanpa ada persetujuan.
30 atau berapa tadi, atau berapa saya lupa, 25, 26, sekitar di atasan 26-an lah gitu, saya lupa tadi berapa jumlahnya gitu. Ya agenda ke depan itu adalah pemeriksaan saksi-saksi. Iya puas sih karena itu kan bukti dia disampaikan. Ya kalau misalnya nanti kan ketika bukti kami ajukan kita bilang puas juga, kan itu. Yang paling penting itu kan nanti kan di putusan akhir, kan. Yang pada intinya adalah masing-masing bukti itu yang akan diuji dalam proses persidangan. Itulah yang dinamakan fungsi dari pengadilan untuk mengadili dokumen-dokumen, saksi-saksi untuk menemukan fakta. Menghadiri sidang lanjutan perceraian mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin, Baim Wong hadir lebih dulu dari Paula dengan penampilannya mengenakan kostum semi formal, memadukan jas dengan kaos putih. Sedangkan Paula Verhoeven tampil anggun dengan baju blus muslimah berwarna biru. Selain itu, yang tidak kalah mencuri perhatian dari kehadiran Paula Verhoeven di sidang cerainya kemarin adalah keberadaan sosok pria berbadan tegap yang terus mendampingi Paula. Benarkah pria tersebut adalah pengawal pribadi Paula? Lantas apa alasan Paula sampai harus didampingi pengawal pribadi ke pengadilan? Doain aja ya supaya lancar semua. Iya. Saya tahu kemarin udah dibilang sama Omang. Kalau ada berapa bukti bang yang bawa? Apa? Ada berapa bukti? Ini masa jatuh lagi? Awas mobil. Kanan. Mas Jimat. Satu-satu terus ke situ dulu. Lu tuh nggak mau nanti ke situ dulu. Kucing. Lanjutkan lagi. Awas jatuh. Jeng. Mungkin hari ini juga hadir nggak sih bang? Saya maunya dia hadir. Apa mungkin dengan alasannya? Apa alasannya pengen? Dengan nomor perkara Awas dijedot lagi. Agak bisa duduk gua kan. Silakan masuk ke ruang sidang 2. HP jangan maju HP. Nomor antrian 25. Silakan. Teker wong bray. Mantap. Kalau hari ini pembuktiannya seperti latihan kak. Sambil mundur ya kak. Siapanya mungkin seperti apa kak? Ya. Sidang dulu ya. Gimana kak Paula? Udah siap belum kak? Pembagian waktu sama anak gimana kak? Sama kabarnya. Sekarang sering jemput pulang bareng sama Kiana sama Kak Tejo gimana kak? Kak Paula alasan mau hak asuh penuh dia di Kak Paula gimana sih Kak Paula? Bener nggak sih kak sama misalnya Kak Paula? Iya pembuktian hari ini mungkin seperti apa kak? Kak Paula mungkin alasan Kak Paula buat hak asuh full anak gimana sih Kak? Seperti apa kak? Bisa Alasannya? kalau diajak untuk hak asuh bersama mau nggak sih Kak Paula? Ya kayak Gading sama Terus alasannya tiap masang story Allahumma barik itu kenapa Kak? Bagus dong. Kak kan soal dikasih mobil misalnya bener nggak sih kak mobil mewah? Dalam rangka. Paula kemarin jemput anak di apa silakan apa. Yuk munduran dulu ya. Didampingi siapa aja ke kemarin? Asma nggak boleh. Boleh. Nanti ya. Kak Paula mungkin persiapannya hari ini gimana sidangnya Kak Paula? Kak Paula sehat nggak sih hari ini Kak Paula? Ada ya, ayo mas. Mundur mas, maaf jatuh. Dan di mana dan? Kalau tadi yang mendampingi Paula 2 orang itu apakah tadi saksi atau hanya keluarga? Oh enggak, itu saat ya itu bukan siapa-siapa. Itu merupakan orang yang diminta untuk menjaga Paula, tapi itu bukan siapa-siapa. Geger, Paula Verhoeven keluar dari ruang sidang terlihat menangis.
Lantas benarkah pihak Paula juga keberatan jika sosok pria yang diduga sebagai orang ketiga dalam prahara rumah tangga mereka akan dihadirkan? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sidang beragenda pembuktian dalam prahara perceraian rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven telah digelar kemarin. Kuasa hukum Paula Verhoeven dalam keterangan persnya mengungkapkan 3 hal penting terkait persidangan. Di antaranya soal anak yang tidak perlu diganggu dalam urusan perceraian dan soal keseimbangan posisi suami dan istri dalam rumah tangga. Dalam bahasa kuasa hukum Paula, tidak boleh ada dominasi dalam keluarga dari pihak suami atau kesetaraan posisi suami dan istri. Lantas benarkah kedua hal tersebut menjadi dasar keberatan dari pihak Paula dalam kehidupan berumah tangga dengan Baim Wong? Pertama, soal kepentingan terbaik sama anak yang memiliki beberapa indikator-indikator gitu ya, baik itu indikator ekonomis, psikologis, dan kemudian juga indikator terkait dengan bagaimana kebutuhan-kebutuhan dari anak. Jadi the best interest of the child itu sebenarnya itu ada beberapa indikator-indikator gitu kan. Nah, jadi indikator-indikator itu yang kami pegang agar anak-anak itu tidak bingung. Anak-anak tidak memahami ada permasalahan kepada dari orang tuanya. Itu yang sangat penting bagi kami. Dan kemudian yang kedua yang saya bilang tadi itu terkait dengan ada keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Karena kadang-kadang di Indonesia ini kan masih tercipta semacam patriarki patron gitu ya. Nah, ini yang pengen dicoba untuk diubah ke depan gitu, agar yang namanya perempuan itu juga mempunyai hak-hak. Sebenarnya kan kami menginginkan agar permasalahan ini itu tidak berdampak pada anak-anak semua. Nah, oleh sebab itu makanya hal-hal yang bersinggungan dengan permasalahan-permasalahan esensial dalam keluarga, dalam artian internal, itu kami tidak akan ungkapkan. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, kami ingin mengatakan bahwa dalam pendidikan kepada masyarakat atau pendidikan publik, itu sebenarnya harus ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki dalam bentuk rumah tangga itu ada namanya hubungan binari. Hubungan binari itu adalah hubungan yang saling menguntungkan, hubungan saling mengisi, bukan hubungan yang saling mendominasi, gitu ya. Nah, itu dikatakan sebagai gender balance atau keseimbangan gender antara perempuan dan anak-anak. Gitu. Istri itu sebagai anggota keluarga, dia itu harus ada semacam akses-akses pendapat-pendapat dan macam-macam itu kan. Dan dengan demikian maka yang namanya perempuan itu berhak mendapatkan apa yang dia inginkan sebagai seorang ibu seperti itu. Dalam persidangan kali ini, pihak Paula juga menolak bukti-bukti yang disodorkan pihak Baim terkait dugaan perselingkuhan Paula. Karena itu, isi handphone adalah hak privasi yang tidak boleh diakses dan tidak boleh diungkap ke publik. Tak hanya itu, dalam sidang kemarin, pihak Paula pun juga menolak rencana untuk menghadirkan saksi dari pihak Baim yang disebut-sebut sebagai selingkuhan Paula. Ini kan sebenarnya postingan pembuktian ya, baik itu pemeriksaan bukti-bukti dokumen maupun saksi-saksi. Nah, terkait dengan kemarin itu sebenarnya ada jawab-menjawab. Jawab-menjawab itu dikatakan replik ya, jawaban dari eksepsi dari si pemohon, gitu kan. Dan kemarin pada hari Senin itu adalah jawaban terkait dengan replik atau dikatakan sebagai duplik, gitu kan. Nah, di situ kita sudah utarakan masing-masing. Yang esensinya kita ingin katakan bahwa pada prinsipnya bahwa itu tidak ada
yang memang mengatakan di situ tidak ada terbukti apa-apa atau tidak mengatakan bisa dikatakan pada saat ini kami menolak dalil-dalil mereka semua. Ya kalau misalnya kami menilai bahwa tidak ada apa yang dituduhkan oleh si penggugat atau si pemohon kemarin gitu kan, baik dari A sampai Z gitu kan, walaupun kami menilai bahwa dalil mereka itu berubah-ubah. Itu bukti ya, kebanyakan itu bukti elektronik gitu kan. Nah bukti elektronik itu memang kita nilai gitu ya, apabila bukti itu diambil tanpa sepersetujuan, itu pertama ya. Itu ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan data pribadi itu mengatakan bahwa untuk adanya perpindahan data pribadi dari satu device, ya, ada satu alat gitu ya, itu harus dengan persetujuan, konsen sebenarnya. Apa itu konsennya? Itu ada indikator-indikator ya sebenarnya. Sementara itu, seperti apa analisis psikolog terhadap ekspresi Paula yang terlihat menangis usai sidang? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, psikolog menganalisis ekspresi Paula Verhoeven dan Mbak Imong usai sidang perceraian mereka kemarin. Di mana saat keluar dari ruang sidang, mata Paula pun terlihat sembab dan masih ada air mata berlinang di pelupuk matanya. Berikut ini hasil telisik psikolog Bunda Romi. Saya nggak tahu persidangannya seperti apa, tapi pada waktu orang kemudian masuk ke tempat sesuatu yang sedang ada konflik atau apa, tiap orang punya harapan masing-masing tentunya. Harapan masing-masing itu nanti dari persidangan ini berharap keluar hasilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau yang satu berharapnya misalnya kalau kita bicara tentang anak, nanti pasti diberikan ke ibu misalnya gitu. Sementara yang satu merasa nggak apa-apa kalau misalnya memang harus misalnya di saya dulu atau kemudian dibagi dua gitu misalnya, atau saling berapa hari ke sana berapa hari ke sini. Harapan tiap orang berbeda sehingga pada waktu hasilnya tidak sesuai dengan harapan bisa menjadi sesuatu yang mengecewakan, jadi sedih, ada rasa di mana akan membayangkan ke depannya saya akan jadi seperti apa nanti hubungannya dengan anak-anak karena sulit untuk atau bertemunya sangat terbatas, itu bisa jadi macam-macam. Dan sentuh hati yang tersentuh tiap orang itu beda-beda. Ada orang yang ada kelihatan kayak gimana juga situasinya nggak kelihatan kayak harus nangis gitu, dia bisa menahan. Tapi bagi orang tertentu sedikit aja terkait dengan sesuatu terutama anak itu dia bisa kemudian mengeluarkan air mata. Jadi kita belum pernah tahu nih penyebabnya apa gitu. Mungkin sudah dikatakan apa yang ingin dikatakan, tetapi hasil atau resultnya itu mungkin yang tidak sesuai dengan harapan sehingga kemudian dia merasa ya mungkin sedih, kecewa misalnya gitu. Jadi harapan tiap orang berbeda sehingga pada waktu hasil itu keluar ada kemungkinan dia kemudian jadi nggak nyaman gitu, sehingga hal itu sebetulnya kan gini, kalau kita tadinya seorang ibu atau ayah dekat dengan anaknya, tiap hari bertemu, tiap hari kemudian dia mengurus anaknya, tiba-tiba pada satu titik dia tidak bisa lagi mengurus. Dampaknya adalah apa? Misalnya karena tidak bisanya, karena misalnya tidak ada waktu yang disiapkan atau tidak adanya kesempatan yang diberikan, itu pasti akan membuat dia berpikir keras apa yang akan terjadi nanti ke depannya. Anak harus tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang ada ayah dan ibunya. Kalau karena sesuatu kehendak Allah misalnya satu nggak ada, ya makanya itu akan jadi single parents, asal jadi bapak sendiri atau ibu sendiri. Tapi kalau itu ada sebetulnya ibunya terus kita menghalangi, tidak, itu kan akhirnya nggak benar gitu. Sementara dia butuh dua-duanya. Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.